Halo Sobat Bakta, kembali lagi di Bakta Spot bersama saya Dr. Ida Rizka Nuraini, dosen IIK Bakta. Di video kali ini saya akan membahas mengenai dampak pola makan yang berlebih saat Lebaran beserta tips menghadapinya. Mari kita simak videonya. Momen Lebaran merupakan salah satu momen yang telah dinantikan oleh seluruh umat muslim setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan. Biasanya, perayaan momen Lebaran identik dengan sajian menu khasnya seperti opor ayam, rendang, ketupat, kue kering, dan berbagai macam minuman lainnya. Biasanya, banyak orang memiliki hasrat untuk balas dendam pada momen perayaan Lebaran tersebut, yaitu dengan cara makan secara berlebih karena mereka merasa telah menahan diri dari lapar dan haus selama kurang lebih 1 bulan. Tidak jarang pula sebenarnya kita tidak merasakan benar-benar lapar, namun karena banyaknya variasi makanan yang disajikan dan adanya momen kebersamaan dengan orang terdekat, membuat kita melakukan pola makan yang tidak terkendali sepanjang hari. Tapi, apakah Sobat Bakta tahu bahwa melakukan pola makan yang berlebih saat Lebaran memiliki dampak buruk bagi kesehatan? Berikut saya akan jelaskan mengenai dampak buruk bagi kesehatan dari pola makan yang berlebih saat Lebaran. Yang pertama adalah menimbulkan gangguan pencernaan. Makan secara tidak terkendali dan dalam waktu yang singkat pada saat momen Lebaran akan menyebabkan timbulnya gangguan pencernaan, rasa begah, mual, dan juga nyeri ulu hati. Hal tersebut dikarenakan lambung sebagai wadah makanan sementara sebelum mencapai ke usus dapat teregang ketika terisi penuh oleh makanan. Bila Sobat Bakta mengkonsumsi makanan secara berlebih, maka lambung akan teregang hingga menekan organ-organ di sekitarnya, seperti hati dan juga usus. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan munculnya sensasi rasa begah atau tidak nyaman pada perut. Lambung sendiri memerlukan waktu beberapa jam untuk bisa mengosongkan isinya kembali. Kurang lebih sekitar 2-4 jam. Terlebih bila makanan yang kita konsumsi mengandung lemak, karena lemak merupakan salah satu makanan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna. Selain itu, makan secara berlebih dapat meningkatkan produksi asam lambung di atas normalnya. Asam lambung atau yang biasa disebut dengan HCl merupakan produksi asam dari lambung yang berfungsi untuk mencerna makanan dan membunuh bakteri yang lewat. Ketika produksi asam lambung meningkat, maka akan menimbulkan sensasi rasa nyeri di ulu hati, atau bahkan bila asam lambung ini naik ke kerongkongan, maka akan menimbulkan sensasi rasa terbakar di ulu hati dan juga dada. Dampak buruk yang kedua adalah menyebabkan peningkatan berat badan. Biasanya sajian menu Lebaran banyak mengandung lemak, seperti opor ayam dan juga rendang. Bila Sobat Bakta mengkonsumsi makanan tersebut dalam jumlah yang berlebih, maka kelebihan lemak ini akan ditumpuk di dalam tubuh. Hal inilah yang akan menyebabkan peningkatan berat badan. Bila kondisi ini terjadi secara terus-menerus, maka seseorang akan masuk ke dalam status obesitas, di mana obesitas merupakan salah satu faktor resiko terkena berbagai macam penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan juga penyakit jantung. Dampak buruk yang ketiga adalah menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Selain menyebabkan peningkatan berat badan, lemak yang dikonsumsi secara berlebih dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Nantinya, lemak yang berlebih ini dapat menyebabkan penyumbatan di dalam pembuluh darah, sehingga seseorang akan terkena berbagai macam penyakit seperti serangan jantung, stroke, dan juga hipertensi. Dampak buruk yang keempat adalah menyebabkan lonjakan kadar gula dalam darah. Selain banyak mengandung lemak, sajian menu Lebaran juga mengandung banyak glukosa, seperti misalnya kue kering, berbagai macam minuman manis, berbagai macam hidangan karbohidrat lainnya. Bila Sobat sehat mengkonsumsi makanan tersebut dalam jumlah yang banyak, maka kadar gula di dalam darah akan meningkat. Kondisi ini cukup berbahaya bila terjadi pada penderita diabetes mellitus, karena pada penderita diabetes, insulin tidak mampu menekan lonjakan kadar glukosa dalam darah. Berikut adalah beberapa tips yang bisa Sobat sehat lakukan agar tetap terjaga kesehatannya selama Lebaran, yaitu yang pertama, makan secara bertahap atau tidak langsung dalam jumlah yang banyak. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan sistem pencernaan. Selain itu, makan secara bertahap
akan memberikan waktu kepada otak untuk menerima sinyal kenyang dari sistem pencernaan. Otak memerlukan kira-kira 15-20 menit untuk menerima sinyal atau persepsi kenyang. Tips yang kedua adalah bijak dalam memilih makanan. Sobat sehat dapat mengawali makan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung sayur, buah, dan juga air putih. Hal ini bertujuan untuk mengisi perut dengan makanan yang bergizi. Selain itu, juga bertujuan untuk mengurangi rasa lapar. Tips yang ketiga adalah membatasi konsumsi lemak dan juga gula. Bila dalam sajian menu lebaran terdapat berbagai macam pilihan menu yang berlemak, sobat sehat cukup memilih salah satu menu di antaranya saja. Tapi, bila terpaksa sobat sehat ingin mencicipi semuanya, cukup cicipi masing-masing dengan porsi yang sedikit. Tips yang keempat adalah tetap berolahraga secara rutin. Jangan lupa, selama masa lebaran, tetap luangkan waktu untuk melakukan olahraga. Minimal olahraga intensitas ringan dengan durasi 30 menit per hari dengan frekuensi 3-5 kali dalam 1 minggu. Jadi sobat sehat, itu tadi dampak dari pola makan yang berlebih selama lebaran dan tips menghadapinya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.